Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidina Syekh Abil Hasan Al-Yasyadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat ila hadrati Magiji Ali Judi Magiji Abdul Hamid Magiji Nur Ihsan Magiji Abdul Karim Magiji Nawawi Magiji Abdul Karim jami' masyayikh muhallil buyuh ila hadrati muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha sayyidina al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa ila hadrati sayyidi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasyarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Wirid Yasin Perumahan Tiban Pelangi, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah selalu hadirnya kita di majelis kemuliaan ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat serta ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaannya,
menganugerahkan kebahagiaan, kemuliaan pada kita semua, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang di malam hari ini mempertemukan kita kembali dalam keadaan tetap iman serta Islam, juga sehat jasmani rohani, di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kekurangan kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian rutin kita Kitab Lubabul Hadis malam hari ini pembahasan masih dalam bab tentang keutamaan iman, ya, tentang keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Kita ulangi hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman la yazidu wa la yanqusu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, iman itu tidak akan tambah, tidak akan kurang. Padahal kita sering mendengar dan juga membaca ulama-ulama kita mengatakan al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah sebab ketaatan dan akan berkurang sebab kemaksiatan. Seolah-olah antara hadis Nabi dan apa yang disampaikan ulama ini bertentangan, padahal sama sekali tidak bertentangan. Maksud dari hadis Nabi, iman itu tidak akan bertambah juga tidak akan berkurang, itu asal imannya, pokok imannya. Kalau orang sudah benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, juga mengimani rukun iman yang 6 plus cabang-cabang iman yang jumlah keseluruhannya lebih dari 70. Nabi katakan al-iman bid'un wa sab'una syu'ban. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Kita percaya semuanya, tapi apa yang kita imani belum kita kerjakan, maka kita tetap iman. Sama sekali pokok iman kita, asal iman kita nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah. Pokoknya kalau nggak iman ya kafir. Kalau nggak iman kafir. Arti bertambah
dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, semakin mukmin itu banyak mengerjakan cabang-cabang iman yang 70 lebih. Ada cabang iman belajar Quran, cabang iman hadir di majelis ilmu, cabang iman mencintai Allah dan Rasulnya, cabang iman sholat sunnah yang jumlahnya 70 lebih, 77 ya. Sebagian ulama mengartikan bid'un itu 7 plus 70. Maka semakin bertambah iman kita kepada Allah. Tapi andai kita tidak mengerjakan satu pun dari cabang iman yang begitu banyak, yang penting kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sudah mendapatkan pokoknya iman, tapi iman kita tidak sempurna. Paham ya? Jadi tidak ada perbedaan antara sabda Nabi yang berbunyi iman tidak berkurang, tidak bertambah, dengan para ulama yang mengatakan iman berkurang sebab maksiat dan bertambah sebab taat. Dua dalil ini dikompromikan. Arti hadis Nabi itu pokok iman. Kalau sudah iman, meskipun dia bermaksiat, imannya nggak terkurangi. Pokok iman, dia tidak kok sebab maksiat menjadi kafir, maksudnya begitu. Ya, dia kok meninggalkan sholat padahal dia iman, dia menjadi kafir, tidak. Pokok imannya tidak bisa kurang, tidak bisa tambah. Tapi kesempurnaan imannya itulah yang bisa berkurang, bisa bertambah. Paham ya? Sebagaimana Imam Nawawi memberikan penjelasan ketika mensyarahi hadis al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman enggak bisa tambah, enggak bisa kurang. Beliau katakan wal mu'minul kamil. Mukmin yang sempurna itu man kamulat fihi syu'abul iman. Mukmin yang dalam dirinya ada 77 cabang iman, yang dirinya sudah benar-benar mengamalkan, melaksanakan 77 cabang iman, baru bisa dikatakan mukmin yang al-kamiluna fi imanih, imannya sempurna. Wa man naqasat wahidatun minha, kalau berkurang satu saja, ada cabang iman yang enggak dikerjakan. Itulah syariatnya, banyak isinya. Sholat sunnah, baca Quran, silaturrahim, memuliakan yang lebih tua dan seterusnya. Kok tidak dikerjakan? Maka naqasa fi imanihi bihasabiha, imannya berkurang, kesempurnaannya tidak sama dengan mereka yang benar-benar mengamalkan semua cabang-cabang iman. Bahkan beliau mengatakan qad ajma'a as-salaf, ulama-ulama salaf, ulama yang hidup di generasi terbaik. Salaf itu generasi mulai abad 1 Hijriah sampai 3 Hijriah. Kalau sudah 3 Hijriah ke sini sampai hari kiamat namanya generasi khalaf, generasi modern, generasi baru. Nabi memberikan jaminan lewat sabdanya khairul qurun, generasi yang terbaik, qarni adalah generasiku, mereka yang hidup sezamanku, itu yang terbaik, generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum,
Lalu generasi sesudahnya, generasi siapa? Tabi'in, generasi penerus sahabat, abad kedua Hijriah, sudah nggak ada Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi sesudahnya, generasi tabi'in. Setelah itu Nabi nggak lanjutkan ucapannya. Nah, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, ini generasi yang hidup pada abad 1 sampai 3 Hijriah. Itulah generasi salaf. Andai Nabi katakan khairul qurun itu generasi yang terbaik, ya wajar. Karena mereka yang generasi sahabat bisa melihat langsung Rasulullah. Ketika mereka ada kebingungan dalam masalah akidah, bisa bertanya langsung kepada sang pembawa syariat. Ketika mereka ada kebingungan masalah tata cara sholat, bisa melihat langsung dan bertanya langsung bagaimana yang benar tata cara sholat. Wajar. Nabi meninggal, ada sahabat. Generasi tabi'in memang mereka nggak jumpa Nabi. Tapi dalam berakidah, mereka berguru pada sahabat, yang sahabat ini berguru langsung pada Rasulullah. Jadi kemurnian akidah generasi tabi'in, kemurnian tata cara ibadah generasi tabi'in, ini secara logika sehat jauh lebih murni, lebih bersih dibanding dengan kemurnian akidah orang-orang yang hidup 5, 7, bahkan 11, 12 abad sesudahnya. Meskipun tabi'in tidak belajar langsung dari Rasulullah, tapi mereka belajar pada ribuan sahabat, tata cara sholatnya, berakidahnya, yang sahabat ini berguru langsung pada Rasulullah. Begitu juga generasi sesudahnya tabi'in. Tidak berguru pada sahabat, tapi berguru pada ribuan generasi tabi'in, yang generasi tabi'in berguru pada sahabat, dan sahabat berguru langsung pada Rasulullah, Rasul pada Jibril dari Allah. Generasi apa namanya? Salaf. Generasi kuno. Kita sering mendengar istilah salafus soleh. Kalau dalam beragama jangan ikut yang modern, ya. Kalau berpakaian ikuti gaya pakaian yang modern, kendaraan yang modern, rumah, desain rumah yang modern. Tapi kalau dalam beragama, baik akidahnya, ibadahnya, ikuti generasi kuno. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in. Imam madzhab yang 4 semuanya hidup di generasi salaf. Konseptor akidah yang 50, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, juga hidup di generasi yang Nabi sebut khairun nas. Generasi yang terbaik, manusia yang terbaik. Dengan logika sehat, logika sederhana tadi. Nah, ya. Jadi semakin maksimal kita mengamalkan cabang-cabang iman yang jumlahnya berapa? 70 lebih. Kami ngaji rutin sebulan sekali di Al-Misbah, masjidnya Pak Haji Salamun. Itu kitabnya Syu'abul Iman, khusus bahas tentang cabang-cabang iman. Minggu kemarin itu kita bahas cabang iman yang ke-15. Insya Allah itu nanti sampai selesai. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara sabda Nabi, iman tidak bertambah dan tidak berkurang, maksudnya pokok iman.
Orang kalau meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mukmin dia. Tidak kok dia meyakini itu tapi nggak sholat jadi nggak mukmin, tidak. Tetap dia mukmin. Nah, maksud para ulama mengatakan iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat, itu kesempurnaan imannya. Paham ya? Jangan di sini ya. Nah, jangan salah paham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Al-imanu nisfan. Iman itu kalau disimpulkan, kata Nabi, terbagi menjadi dua. Ada dua bagian. Dua bagian itu fanisfun fis sabr wa nisfun fis syukr. Yang pertama ada dalam sabar, yang kedua ada dalam syukur. Kalau orang itu sabar dengan pengertian sabar yang sebenarnya, juga syukur dengan pengertian syukur yang sebenarnya, sempurna imannya. Banyak yang tidak sempurna imannya karena kurang sabar, kurang syukur, atau bahkan naudzubillah tidak punya sifat sabar, juga tidak punya sifat syukur. Sabar itu apa? Masih ingat definisi sabar? Sabar itu ada sabar untuk orang awam seperti kita. Ada sabar untuk orang-orang khas. Sabarnya para nabi, sabarnya para wali, sabarnya para ulamaul amilin. Sabarnya orang awam itu tarkus syakwa, tidak pernah mengadu, berkeluh kesah atas cobaan, ujian yang dihadapinya. Andai terpaksa mengadu hanya kepada Allah. Nah, kita mohon maaf, jujur kadang kita nggak pernah curhat sama Allah, betul ya? Kita punya masalah, kita nggak pernah mengadu, berkeluh kesah pada Allah di waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, di tempat-tempat yang mustajab, dalam sujud, di keadaan-keadaan yang mustajab, saat angin kencang, hujan deras, petir menyambar. Kita nggak pernah. Sementara kita ingin dilepaskan, dibebaskan, diselesaikan dari ujian dan cobaan. Tapi hari-hari berkeluh kesah, curhat ke sana kemari, mengadu tentang permasalahan kita kepada selain Allah. Yang bisa jadi sebenarnya mereka punya permasalahan yang jauh lebih besar daripada kita, tapi mereka diam. Paham? Apakah curhat dilarang secara mutlak? Oh tidak. Yang dilarang itu curhat pada orang yang salah, ya. Nabi hidup, banyak sahabat yang datang ke Nabi curhat masalah banyak hutang, curhat minta nasihat gitu. Sepeninggal Nabi, banyak sahabat-sahabat yang dipercaya dia orang yang bijak, nasihatnya bagus, bisa membesarkan hati. Sahabat yang punya masalah curhat. Tapi kalau kita nggak yakin bahwa orang yang kita jadikan tempat curhat bisa menjaga rahasia kita, juga kita ragu dia bijak tidak. Jangan-jangan nanti apa yang aku curhatkan disebarluaskan kemana-mana, diviralkan, maka kita dilarang curhat, mengadu, berkeluh kesah. Andai terpaksa mengadu, berkeluh kesah, mengadulah pada Allah, karena hanya Dia
yang memberikan ujian dan cobaan sekaligus yang bisa menyelesaikan ujian dan cobaan. Hanya banyak orang yang lisannya mengatakan sabar, tapi sebenarnya dia nggak layak disebut sabar. Kalau sabarnya para nabi, para rasul, para wali sudah mutlak tidak mau mengadu. Malu kalau mengadu kepada Allah itu malu. Nabi Ayub Allah puji dalam Quran termasuk hamba yang sabar. Diceritakan setelah belasan tahun diuji oleh Allah, hartanya habis, anaknya mati, istrinya 4, 3 minta cerai, tinggal 1 yang setia, dikasih sakit, Masya Allah, sakit kulit yang parah, sampai kalau merujuk pada kisah-kisah Israiliyat, semua dagingnya habis, tinggal tulang belulangnya. Dewi Rahma istrinya yang setia itu melihat enggak tega, sampai akhirnya keceplosan ngomong. Sebenarnya ya wajar, wahai suamiku, kamu kan nabi dan rasulnya Allah, tentu permintaanmu dikabul. Iya minta sama Allah agar engkau segera dilepaskan dari semua ujian dan cobaan ini, malah marah. Istrinya suruh ngitung, Rama, berapa tahun sih kita dimiskinkan Allah, dikasih sakit, anak kita mati, harta kita ludes. Ya sudah lama. Berapa tahun? Ada 16 tahun lebih. Terus coba diingat-ingat, sebelum 16 tahun, berapa puluh tahun Allah kasih kesehatan pada kita, Allah kasih harta yang banyak pada kita, Allah kasih anak pada kita. Coba jawab, berapa puluh tahun? Malunya sebab melihat kebaikan Allah sebelumnya. Nah kita ini mohon maaf terkadang ketika dikasih ujian seolah-olah seumur hidup kita itu Allah hanya ngasih ujian gitu. Tahu tidak? Kebaikan yang Allah berikan sebelum datangnya ujian itu kita lupakan. Makanya sabar itu separuh iman, separuhnya lagi syukur. Nah sabar ini Bapak Ibu bukan kok hanya sabar sebab Allah kasih ujian dan cobaan, tapi Sayyidina Ali itu mengatakan sabar pada 3 perkara. 1, as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk melakukan ketaatan. Jamaah butuh sabar, apalagi hadir di majelis ilmu seperti ini. Saatnya orang rehat, habis sisa, terus ada majelis ilmu, kalau nggak sabar nggak sampai sini Bapak Ibu. Dan tentunya juga kita bisa sampai sini, bersyukurlah sebab itu sebagai salah satu tanda dan bukti Allah mencintai kita. Gak usah tengok kanan kiri, kalau kita bisa melakukan kebaikan dan itu merupakan cabang iman, ngaji semisal, maka Allah sedang ngasih iman pada kita. Wala yu'tillahul iman illa liman yuhibbu, kata Nabi. Tidak ada yang dikasih iman oleh Allah kecuali hanya orang-orang yang dicintainya. Jadi harus syukur. Ini bertanda Allah cinta kita. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Menghindari maksiat ini juga butuh kesabaran. Gak sabar kita akan ikut bermaksiat. Dan yang ketiga, as-sabru 'anil musibah. Dikasih musibah, ujian, cobaan oleh Allah, sabar. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nabi memang sengaja. Semua makhluknya akan diuji, tapi yakinlah Allah tidak akan menguji makhluknya kecuali hanya sebatas kemampuannya. Jangan buru-buru suudzon dulu sama Allah. Pasti kita mampu, ya. Dan tujuan Allah menguji semua makhluknya dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang menjadi juara nanti di akhirat, yang terbaik amalnya. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita menerima berbagai macam ujian dan cobaan dengan hati yang sabar, hati yang lapang dada, hati yang ridho, karena ada satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, semuanya sudah tercatat rapi di zaman azali ribuan tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Ya mau gak mau harus sabar sambil mohon agar segera diselesaikan ujian dan cobaan itu. Yang separuhnya lagi ada dalam syukur. Pokoknya kalau orang itu sabar, syukur, sempurna imannya. Syukur itu apa? Terima kasih secara bahasa. Syukur itu berterima kasih kepada Al-Mun'im, Zat yang selalu memberi kebaikan, kenikmatan pada kita. Apa cukup hanya dengan mengucapkan terima kasih? Yang kalau di bahasa Arab kan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, cukup? Enggak cukup. Dikatakan orang itu hamba yang bersyukur harus membuktikan syukurnya dengan 3 perkara. 3 perkara itu apa? Sama dengan iman nih. Bahas syukur itu sama dengan iman. Syukur nggak cukup dengan lisan terima kasih. Tapi 3 perkara itu, 1, asyukru bil lisan. Tidak bakhil lisannya mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah jangan hanya di lisan saja ya Bapak Ibu. Renungi maknanya sambil mengingat-ingat semua kebaikannya Allah. Jangan mengingat keburukan. Karena sejatinya terkadang secara zahir itu keburukan. Tapi di balik itu Allah memberikan kebaikan yang jauh lebih besar dari kebaikan yang kita inginkan. Ya. Jadi ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil janan. Syukur dengan hati. Hati harus selalu meyakini bahwa sungguh sejatinya yang ngasih nikmat, yang ngasih kebaikan, yang ngasih manfaat kepada kita hanya Allah, la ghairu, tidak ada selainnya. Andai ada orang lain yang lewat mereka kita dapat nikmat, kita dapat pekerjaan, kita dapat harta, mereka hanya perantara. Mohon maaf, ini masalah tauhid ya. Kalau sampai ketika mungkin ada orang yang selalu membantu kebutuhan kita, kebutuhan makan kita, kebutuhan biaya pendidikan anak-anak kita, itu ada yang selalu membantu. Kemudian kita mentok bahwa selama ini yang nyukupi kebutuhanku, kebutuhan anakku, kebutuhan keluargaku adalah Haji Fulan, sampai di situ saja. Itu kita sudah menyekutukan Allah dengan lainnya. Meskipun tidak sampai syirik besar, tapi itu sudah tergolong syirik khafi. Yang kalau tidak kita bersihkan syirik-syirik yang samar ini, jangan berharap amal soleh kita, kebaikan dan ketaatan kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap. Ya, harus dilanjutkan. Haji fulan memang dohirnya mencukupi kebutuhanku, tapi sungguh dia hanya perantara. Hakikatnya yang mencukupi kebutuhanku dialah Allah. Hakikatnya yang mendatangkan harta padaku Allah lewat haji fulan. Harus sampai sana. Gak boleh bentok pada perantara. Itu maksudnya syukur bil janan, yakin semuanya dari Allah. Tapi juga jangan lupakan perantara, gak boleh juga. Kalau sampai kita langsung semuanya Allah, lalu kebaikan orang-orang yang berbuat baik, berjasa baik kita lupakan. Ini ada hadis Nabi katakan, orang yang seperti itu tidak akan juga digolongkan hamba yang bersyukur. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang enggak punya terima kasih pada manusia, maka dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi tetap kita bersyukur kepada perantara, tapi enggak boleh meyakini ini semua dari perantara. Dia hanya perantara, hakikatnya Allah. Paham ya? Tidak boleh langsung pada Allah, apalagi hanya sampai perantara. Ini namanya syukur bil janan. Nah yang berat yang ketiga ini Bapak Ibu. Makanya kalau orang itu sabarnya benar, syukurnya benar, sempurna imannya. Cuma karena banyak yang sabarnya kurang, bahkan tidak punya sabar, syukurnya pun juga kurang, bahkan tergolong kufur, maka imannya nggak bisa sempurna. Apa yang ketiga? Asyukru bil arkan. Sekecil apapun kebaikan dari Allah, entah yang langsung dari Allah atau lewat manusia lain sebagai perantara, maka harus kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Harta jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat padanya. Normalnya penglihatan kedua mata, normalnya lisan, harus kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Lisan untuk ngomong yang baik, lisan untuk baca Quran, lisan untuk zikir. Jangan baca Quran belum tentu seminggu sekali, hari-hari baca aib dan kekurangannya orang. Ya, diajak duduk baca Quran, buka Quran, semangat di awal, dapat satu halaman, mulai nguap dia. Pamit dulu ya, ngantuk. Tapi kalau diajak duduk, baca aib dan kekurangan orang, berjus-jus, berjam-jam, bahkan sampai khatam, semangatnya luar biasa. Terus ngaku syukur gitu. Dikasih lesan normal, nggak dibuat baca Quran, nggak dibuat zikir, tapi dibuat ngerumpi, baca aib dan kekurangan orang. Ya. Tergolong kufur. Naudzubillahi min. Yang selama ini masih banyak menggunakan kenikmatan Allah, entah normalnya seluruh anggota tubuh, entah harta, digunakan di jalan yang tidak Allah ridhoi. Ayo segera bertobat ya, agar kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah kasih tambah. Sebaliknya, wala in kafartum, kamu kufur, dikasih sehat, sholat gak mau, hadir di majlisinmu gak mau, tapi kalau bermaksiat nggak ada capeknya. Ada tidak seperti ini? Ada tidak? Datang kira-kira orangnya, kalau nggak ada yang mau ngaku, saya deh yang ngaku. Masya Allah. Harus segera tobat, banyak muhasabah. Ya Allah, kok ternyata masih banyak nikmatmu yang aku salah gunakan. Kalau sampai seperti itu,
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nauzubillahi min. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al iman qayyidul fatki la yuftaku mu'min. Iman itu menyebabkan seseorang nggak boleh kita bunuh, meskipun dia berimannya di kondisi yang darurat ya. Pernah terjadi perang. Saat perang ada pasukan kafir itu yang sudah banyak membunuh orang. Lalu suatu ketika dia terjebak, terdesak oleh seorang sahabat sampai mentok berada di bawah pohon. Lalu musuh ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat tadi yang mampu mengalahkan dia nggak didengarkan lagi ucapan itu, tetap dibunuh. Sahabat yang lain melihat, lapor kepada Rasulullah, lapor kepada Rasulullah. Lalu sahabat yang bunuh tadi dipanggil. Kenapa kamu bunuh? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa jawab sahabat tadi? Dia mengucapkan itu hanya karena ingin tidak aku bunuh ya Rasul. Karena sebelumnya sudah banyak sahabat yang terbunuh di tangannya. Nabi marah. Kamu kok tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya untuk mengamankan dirinya dari mana? Ya dari indikasinya, sebelumnya kan dia bunuh banyak orang, karena terdesak saja dia ingin selamat, tidak aku bunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi marah. Fulan, apapun itu, dia telah mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ketika seseorang mengucapkan kalimat itu maka haram darahnya, haram harga dirinya, haram harta bendanya. Kalau kamu selalu curiga seperti itu, ya bedah semua dada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah mereka sungguh-sungguh beriman atau hanya ingin menyelamatkan diri? Dan kita tidak diperintahkan untuk itu. Kita hanya diperintahkan menghukumi sesuatu yang nampak di zahirnya. Masalah hatinya terserah dia. Yang penting zahir dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman. Kalau iman, la yuftaku mu'min, enggak boleh dibunuh. Makanya aneh ya kalau ada kelompok umat Islam gara-gara beda pandangan, beda amaliyah, ya itu langsung halal darahnya. Jangankan kepada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah pun, kalau mereka tidak memusuhi, menyerang terang-terangan kita, mereka statusnya sama dengan saudara muslim kita. Namanya kafir zimmi, kafir yang hidup damai dengan kita, yang tidak harbi memerangi kita. Ya, jadi iman itu bisa menjadi sebab yang tadinya seseorang halal darahnya, dengan imannya, dengan kesaksiannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia menjadi haram darahnya, enggak boleh dibunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khalaqallahu al-iman wa haffahu wa madahahu bis samaha wal haya. Allah ciptakan iman, Allah hiasi iman, Allah puji iman dengan apa? Samahah. Orang iman itu harus dermawan. Wal haya, dengan sifat malu. Orang ngaku iman tapi orang duwe isin, enggak punya malu. Maksiat dipamer-pamerkan, itu maksudnya.
Bukan kok, oh ini maksiat, malu lah. Andai terpaksa maksiat, jangan sampai ada orang yang tahu. Syukur nggak maksiat. Dan dermawan. Jangan ngaku iman kalau nggak dermawan ya. Orang bakhil itu dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surga. Bakhil. Kalau dermawan sebaliknya. Beda dengan kufur. Khalaqallahul kufra wa dzamma bil bukhli wal jafa. Allah ciptakan kufur dan Allah celah kufur itu dengan sifat bakhil. Orang kalau bakhil itu nggak layak disebut iman, karena perilaku mukmin itu adalah dermawan. Wal jafa, keras hatinya, sulit dapat nasihat, dikasih nasihat disalahartikan. Banyak itu, hati-hati. Itu orang yang hatinya wangkot. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita benar-benar layak digolongkan mukmin yang kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat dermawan dan sifat malu bermaksiat kepada Allah, mampu menjaga apa yang ada di kepala kita, mata, hidung, mulut, telinga, dan juga mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar, amarallahu bi ay yukhrija minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarrah minal iman. Ketika peradilan akbar selesai, yang divonis masuk surga semuanya sudah masuk surga, kata Nabi. Yang divonis masuk neraka semuanya sudah di neraka. Allah perintahkan malaikat mengeluarkan orang yang sudah disiksa di neraka untuk dipindah ke surga. Gara-gara apa? Gara-gara ditemukan dalam hatinya ada iman, meskipun hanya sebobot darah. Darah itu apa? Biji sawi. Darah itu apa? Sesuatu yang sangat kecil, gak ada nilai. Darah ada yang maknai atom, molekul yang hanya bisa dilihat pakai alat khusus namanya mikroskop. Makanya pasti masuk surga. Cuma ya ada sampai sudah disiksa hancur. Dalam riwayatnya itu yang diambil dari neraka itu setelah semuanya masuk surga, yang ahli surga, yang ahli neraka, itu sampai sudah hitam, sudah gosong, Allah perintahkan malaikat ambil si fulan, karena di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebabot darah. Ya sudah mekungkung kayak orang kebakaran itu, ya. Hitam gosong. Allah perintahkan agar dimandikan di nahrun, di sungai dalam surga, yang sungai itu spesial. Siapapun yang dimasukkan ke sana maka akan menjadi muda. Yang tadi gosong itu kembali normal dan kembali muda seusia penghuni surga umumnya. Iman, ya. Makanya janji kepengilir gile gendul, ya kita kepengilir gile gendul itu maksudnya apa? Meskipun sampai tubuhmu gepeng seperti ilir karena mungkin disiksa, sebagaimana Bilal bin Rabah dipenteng, dadanya dikasih batu lalu diinjak-injak, gile gendul sampai seperti botol yang bulat. Janji kepengilir gile gendul, jangan mudah menjual iman, karena hanya dengan iman, meskipun hanya sebesar biji darah, inilah
yang kelak di akhirat akan bisa membawa kita ke surga. Amin Allahumma. Allahumma ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Terus mohon husnul khatimah. Seberapapun iman yang kita bawa mati, itu yang menyelamatkan kita. Harapan kita mati iman sempurna. Dosa sudah kita tobati dengan benar, sehingga hari kiamat peradilan akbarnya Allah digelar saat semua manusia ribuan tahun berdiri di mahsyar di bawah terik panasnya matahari kiamat. Kita nggak ikut di sana, tapi kita dibangkitkan langsung dibawa ke surganya Allah tanpa lewat hisab apalagi azab. Mudah-mudahan amin Allahumma. Ya, itu baca doa, kita ingatkan lagi, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Dan sebelum salam, sesudah tahiyat, agar Allah terus jaga iman Islam kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Amalkan terus itu ya, karena nggak ada seorang pun yang bisa jamin dia imannya bisa tetap ada sampai dia menghadap Allah lewat kematian. Semoga Allah jaga dan tetapkan iman Islam kita sampai kita menghadapnya. Amin amin Allah. Al-babus sadis fi fadilatil wudu. Bab berikutnya tentang keutamaan wudu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya, istiqomah hadir di majelis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Bu, paham ya? Bapak-bapak paham nggak nih? Insya pokoknya yang penting berusaha paham. Dan semoga benar-benar dikasih paham. Gak ada ya? Gak ada kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'syumah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tetapkan iman dan Islam kami sampai kami menghadap-Mu ya Rabb. Jaga iman dan Islam kami sampai kami menghadap-Mu ya Rabb. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqomah. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqomah. Saat menghadap-Mu anugerahkan husnul khatimah. Ampuni semua dosa kami. Ampuni semua dosa kedua orang tua kami. Ampuni semua dosa guru-guru kami. Kasih sayangi kami dan mereka ya Rabb, terkhusus kedua orang tua kami, sebagaimana keduanya telah mendidik, merawat dan menyayangi kami di saat kami masih kecil. Ampuni dosa leluhur kami. Ampuni dosa semua ahli kubur kami, terkhusus yang nama-namanya disebut di majlis yang mulia ini. Ya Allah, lapang luaskan alam kuburnya. Ya Allah, terangi alam kuburnya.
Ya Allah terima semua amal solehnya. Ya Allah tutupi aib-aib dan kekurangannya. Ya Allah angkat derajatnya di sisimu. Ya Allah jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surgamu, bukan menjadi jurang dari jurang-jurang nerakamu. Limpahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka di alam kuburnya ya Rabb. Turunkan kenikmatan abadimu, limpahkan rahmat abadimu, berikan pertolongan abadimu kepada mereka di alam kuburnya mulai saat ini sampai nanti di hari kiamat. Irhamhu wa lam tu'adzibuhu, kasih sayangi mereka dengan rahmat dan ampunanmu, jangan engkau azab, jangan engkau siksa mereka di alam kuburnya. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wasi' alaina rizqana ya Rabb wa'atif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alimallah wa zinata ma 'alimallah wa mil'a ma 'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila